Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Harapan Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ade Rahmayani. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalian absensi kehadiran terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, seperti yang sebelumnya, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran kita walaupun secara daring atau online. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Terdapat 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis transaksi ke dalam jurnal penyesuaian dengan tepat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian, Bu? Ya, karena jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo. Nah, lalu kenapa saldo-saldo yang ada di neraca saldo perlu kita sesuaikan? Ya, agar saldo-saldo yang ada di neraca saldo itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kita tahu ya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu alur atau satu siklus akuntansi yang mana dimulai dari adanya bukti transaksi, lalu jurnal umum, kemudian posting ke dalam buku besar, lalu neraca saldo. Nah, di mana neraca saldo itu merupakan kumpulan saldo-saldo yang ada di buku besar yang mana sudah kita jumlahkan. Lalu saldo tersebut yang nantinya akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, perlu kita ingat ya anak-anak bahwa tidak semua akun yang ada di neraca saldo itu perlu kita sesuaikan. Kenapa, Bu? Nah, karena yang perlu kita sesuaikan hanya akun yang saldonya sudah berubah dari saldo awal. Nah, lalu untuk itu akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan? Nah, akun-akun yang perlu kita sesuaikan itu ada 6. Yang pertama, akun beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Dan yang keenam adalah perlengkapan. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi jurnal penyesuaian. Ibu beri satu contoh yang perlu kita sesuaikan. Apa, Bu? Perlengkapan. Nah, bagaimana bisa perlengkapan itu masuk ke dalam neraca saldo? Nah, pada siklus akuntansi yang mana dimulai dari adanya bukti transaksi. Ini sudah kita pelajari tentunya kan pada pertemuan sebelumnya. Bukti transaksi, misalnya Ibu akan melakukan pembelian secara tunai pada tanggal 2 Januari 2021. Ibu melakukan pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 20 juta rupiah. Nah, maka dari transaksi yang ada, kita lakukan jurnal.
jurnalnya perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 20 juta rupiah dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, lalu bagaimana bisa Bu perlengkapan itu harus kita sesuaikan? Nah, tadi perlengkapan Ibu bertambah di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Lalu kas Ibu berkurang di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, maka dari jurnal yang ada, Ibu lakukan posting ke dalam buku besar. Nah, lalu secara tidak langsung Ibu akan memiliki dua buku besar, yaitu buku besar perlengkapan dan buku besar kas. Kita fokuskan pada buku besar perlengkapan saja ya, anak-anak. Nah, Ibu memiliki buku besar perlengkapan. Nah, lalu saldo yang ada di jurnal tadi kita pindahkan ke dalam buku besar yang mana debitnya sebesar 20 juta rupiah pada akun perlengkapan. Nah, lalu dari jurnal yang ada kita lakukan posting ke dalam buku besar. Setelah kita posting pada sisi debit sebesar 20 juta rupiah, maka nanti saldo yang ada yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, terkadang yang menjadi masalah misalnya Ibu akan membuat laporan keuangan tahunan. Nah, kita akan membuat laporan keuangan tahunan pada akhir periode pada tanggal 31 Desember. Posisi kita tentu saja kan pada tanggal 31 Desember. Nah, kemudian Ibu akan membuat laporan keuangan. Kemudian tentu saja posisi perlengkapan Ibu, misalnya tadi Ibu membeli perlengkapan kantor. Lalu kalau dalam perlengkapan kantor tentu banyak macam-macamnya. Ada kertas, tinta, pulpen, spidol, dan lain-lain. Jelas nilainya sudah tidak sama pada saat pertama kali Ibu beli. Kenapa Bu? Karena sudah terpakai. Nah, perlu kita ingat ya anak-anak bahwa perlengkapan itu merupakan bahan habis pakai. Nah, lalu untuk perlengkapan yang Ibu beli tadi nilainya sudah tidak sama pada saat pertama kali Ibu beli. Bagaimana caranya, Bu? Padahal kan kita harus membuat laporan keuangan. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Lalu bagaimana caranya, Bu? Nah, cara membuat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode tadi, Ibu hitung atau Ibu cek. Kira-kira perlengkapan Ibu tadi sisa berapa ya? Nah, setelah Ibu cek, setelah Ibu hitung, kira-kira perlengkapan Ibu sisa berapa? Misalnya, perlengkapan Ibu yang Ibu beli tadi tersisa 5 juta rupiah. Nah, pada saat pertama kali tadi kita beli, sebesar 20 juta rupiah kan? Nah, kemudian yang tersisa 5 juta rupiah. Maka yang terpakai sebesar 15 juta rupiah. Untuk yang tersisa, itu berarti saldo yang ada. Nah, lalu bagaimana Bu cara kita membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, membuat jurnal penyesuaiannya itu merupakan pengakuan terhadap yang terpakai. Nah, yang terpakai tadi sebesar 15 juta rupiah kan? Nah, lalu jurnal penyesuaiannya pengakuan terhadap beban. Maka akan muncul beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya sebesar yang terpakai. Maka jurnal penyesuaiannya, Bu. Jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan di sisi debit sebesar 15 juta rupiah dan perlengkapan di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Baiklah anak-anak, kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu harap kalian dapat mengulang kembali materi kegiatan kita hari ini dari modul yang sudah Ibu berikan melalui link yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan. Terdapat 2 soal. Soal yang pertama, tuliskan dan jelaskan akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang kedua, jelaskan menurut kamu pengertian jurnal penyesuaian, lalu mengapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian.
Nah, untuk pengumpulan jawabannya, kalian dapat kirimkan melalui Google Classroom dalam bentuk foto, lalu ubah ke dalam bentuk file PDF. Nah, untuk jawabannya, kalian dapat kirimkan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan minggu yang akan datang ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo. Nah, dan perlu kita ingat bahwa tidak semua akun yang ada di neraca saldo itu perlu kita sesuaikan. Hanya ada 6 akun yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama, ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Dan yang keenam, perlengkapan. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, perlu Ibu ingatkan lagi bahwa masih ada satu tugas kalian, yaitu tugas kelompok sebagai bahan pertemuan minggu yang akan datang untuk menguasai materi dengan baik. Nah, untuk tugas kelompoknya sendiri, kalian silahkan buka LKPD yang sudah Ibu berikan melalui link. Lalu untuk anggota kelompoknya sendiri, kalian bebas memilih anggota dari teman-teman kalian. Untuk pengumpulan jawabannya, kalian dapat kirimkan melalui Google Classroom dan dikirimkan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan minggu yang akan datang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan.